في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Secara potensial, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 3 makhluk, yaitu malaikat, manusia, dan juga hewan. Ketiganya memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Persamaannya, ketiganya sama-sama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sementara perbedaannya terletak pada potensi yang dimiliki oleh masing-masing dari ketiganya. Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan potensi akal kepada malaikat, tidak punya nafsu. Sehingga wajar jika malaikat sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang tidak punya kepentingan terhadap dirinya. Sementara manusia memiliki akal dan juga nafsu. Dengan begitu, nafsulah yang menjadi tantangan ketaatan kepada Tuhannya. Sedangkan hewan hanya memiliki nafsu tanpa akal. Oleh karena itu, hewan tidak memiliki beban syariat atau taklif. Karena yang menjadi tolak ukur taklif adalah akal. Jika tidak memiliki akal, maka taklif tidak berlaku. Berikutnya adalah antara malaikat dan juga manusia, lebih mulia siapakah? Apakah malaikat tidak memiliki nafsu dan mempunyai loyalitas ibadah total kepada Tuhannya, atau sebaliknya? Manusia lebih mulia daripada malaikat karena memiliki potensi nafsu dalam dirinya. Dengan nafsu itu, maka menjadi beban sekaligus tantangan untuk menjadi loyalitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah beban itu menjadi nilai plus bagi manusia? Syekh Shihabuddin Asqalani, ulama kebangsaan Mesir bermazhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Nawahib Al-Laduniyah menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat antara siapa yang lebih mulia, apakah malaikat atau manusia. Sebagian ulama berpendapat bahwa malaikatlah yang lebih mulia. Sebagian yang lainnya berpendapat sebaliknya. Menurut Al-Kastalani, kelompok yang berpendapat bahwa malaikat lebih mulia daripada manusia adalah dari kalangan Mu'tazilah, para pakar filsafat, dan sebagian ulama kalangan Asy'ariyah. Pendapat ini dipilih oleh Al-Qali Abi Abu Bakar, Al-Bahilani, dan Abu Abdillah Al-Halimi. Ada beberapa dasar yang menjadi landasan argumen mereka. Berikut adalah beberapa di antaranya. Pertama, malaikat adalah makhluk yang hanya berupa ruh tanpa jasad, sehingga terhindar dari nafsu atau syahwat, amarah, dan juga keburukan-keburukan lainnya. Tampaknya Al-Ghazali sependapat dengan poin ini. Dalam magnum opusnya, kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa level manusia itu berada di antara malaikat dan juga hewan. Lebih mulia dari hewan dan lebih rendah dari bangsa malaikat. Berikut penjelasan Al-Ghazali yang artinya, level manusia itu berada di atas hewan karena dengan cahaya akal yang dimilikinya mampu menaklukkan syahwat. Akan tetapi di bawah level malaikat karena memiliki syahwat dan diuji untuk menaklukkannya. Jika ia terbuai oleh syahwatnya, levelnya akan turun setara dengan hewan. Sebaliknya, jika ia mampu menghancurkan syahwatnya, maka levelnya akan naik setinggi-tingginya bersama golongan para malaikat. Kedua, para nabi sebagai level manusia tertinggi dalam sastra manusia, mereka belajar kepada para malaikat.
sebagaimana difirmankan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sebagai berikut. Yang diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Al-Quran Surat An-Nazm ayat 5. Jelas antara orang yang mengajar dalam hal ini adalah malaikat, dengan yang diajar adalah para nabi atau manusia. Lebih utama yang mengajar. Ketiga, dalam Al-Quran dan hadis menyebutkan malaikat selalu lebih dahulu daripada manusia, seperti pada hadis sebagai berikut yang artinya malaikat itu diciptakan dari cahaya, sementara jin diciptakan dari api yang menyala, dan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan pada kalian semua. Dari sini dapat dipahami bahwa yang didahulukan adalah malaikat, berarti lebih mulia daripada yang didahulukan manusia. Sementara pendapat yang mengatakan manusia lebih mulia dibandingkan malaikat memiliki beberapa argumen yang juga sekaligus menyangga argumen pendapat pertama. Syekh Shihabuddin As-Qatalani dalam kitabnya An-Nawahib Al-Laduniyah memiliki pendapat ini. Berikut beberapa landasan argumennya. Pertama, manusia memiliki dua potensi dalam dirinya, yaitu akal dan nafsu. Dengan nafsu yang dimilikinya akan memiliki nilai perjuangan lebih dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu adalah pintu utama masuknya setan untuk menggoda manusia. Lain lagi dengan malaikat yang hanya dikaruniai akal tanpa nafsu. Wajar saja jika malaikat ibadahnya lebih loyal dibandingkan manusia. Sederhananya, perjuangan ibadah manusia lebih berliku daripada malaikat. Ini menyangga argumen poin pertama. Kedua, meskipun malaikat mengajari para nabi, tetapi sejatinya bukan malaikat yang mengajari, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menyangga argumen poin kedua. Dan yang ketiga, penyebutan malaikat lebih didahulukan dari manusia bukan karena prioritas yang didulukan lebih mulia, tetapi karena memang malaikat lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan makhluk yang lebih dahulu diciptakannya. Ini menyangga argumen poin ketiga. Memperkuat pendapat kedua, manusia lebih mulia dibandingkan malaikat, Syekh Shihabuddin Al-Kastalani mengutip pendapat Syekh Syahdudi Al-Taftazani. Menurutnya, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan. Jelas, antara yang disujudi lebih mulia dibandingkan yang bersujud. Berikut adalah penjelasannya yang artinya, sudah menjadi kesepakatan, bahkan sebuah keniscayaan, kalangan awam dari manusia lebih mulia dari kalangan awam golongan malaikat. Manusia sebagai yang disujuti lebih mulia daripada malaikat yang mensujutinya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejarah mencatat manusia itu lebih mulia dibanding malaikat serta makhluk lainnya. Mengapa? Karena setelah Nabi Adam dijadikan Allah dengan tangannya sendiri dan meniupkan ruh padanya, maka para malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Maka otomatis seluruh malaikat dan jin bersujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Iblis menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam dengan alasan Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah, sedangkan iblis dari api. Unsur api lebih mulia daripada tanah, kata iblis. Mengapa?
aku menyembah Adam. Imam Ibnul Qayyim dalam Tarikul Hijratain bahwa manusia soleh lebih utama dibanding malaikat, karena ibadah malaikat terbebas dari tuntutan hawa nafsu dan syahwat. Dia bersumber dari tidak adanya pertentangan dan perlawanan dalam hati. Adapun manusia, ibadahnya bersumber dari tarik-menarik dalam diri manusia, serta menundukkan berbagai hawa dan tuntutan manusiawi. Begitulah manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, ketaatan dan kepatuhannya akan membuatnya menjadi lebih mulia dari malaikat. Adapun pembangkangannya menjadikan lebih hina daripada binatang. Semoga kita dijauhkan dari sifat sombong pada iblis, karena itu adalah sifat yang buruk dan dikutuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.